Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah pengantar akuntansi 1 pada pertemuan ke-11 dengan topik akuntansi untuk perusahaan dagang terkait dengan jurnal penyesuaian. Pembahasan jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang itu menitik beratkan pada jurnal penyesuaian di mana sebelumnya tidak ada pada perusahaan jasa. Nah, sebelum kita lanjut, jurnal apa itu? Nah, kita review kembali jurnal penyesuaian yang ada di perusahaan jasa sekaligus juga ada di perusahaan dagang. Yang pertama itu beban dibayar di muka, yang kedua pendapatan diterima di muka, yang ketiga beban yang masih harus dibayar, yang keempat pendapatan yang masih akan diterima, yang kelima beban depresiasi aset tetap. Nah, penambahan untuk jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang yang dimana tidak ada di perusahaan jasa itu ada untuk akun mencatat kehilangan persediaan yang memerlukan penyesuaian. Nah, kita bahas ya satu persatu. Jadi di sini ada 5 akun yang memerlukan penyesuaian yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya di mana kita membahas terkait dengan perusahaan jasa. Nah, di sini kita mereview kembali apa itu akun yang memerlukan penyesuaian. Nah, yang pertama itu beban dibayar di muka atau prepaid expense, di mana beban yang akan datang yang awalnya dicatat sebagai aset, kan kasnya telah dibayarkan, padahal jasa atau barang belum diterima. Aset ini berubah menjadi beban seiring dengan berlalunya waktu atau melalui kegiatan normal perusahaan. Nah, contohnya beban pemakaian perlengkapan kantor, yang kedua beban sewa, yang ketiga beban asuransi. Nah, jurnal penyesuaiannya dapat dilihat sendiri ya di slide ini. Yang kedua, pendapatan diterima di muka, di mana penerimaan awal atas pendapatan masa depan dan dicatat sebagai liabilitas ketika kas diterima. Pendapatan diterima di muka ini kemudian berubah menjadi pendapatan seiring dengan berlalunya waktu atau melalui operasi normal usaha. Nah, yang ketiga, beban yang masih harus dibayar atau accrue expense, di mana beban yang telah terjadi tetapi belum dicatat atau belum dibayarkan. Contohnya, upah yang sudah waktunya dibayar kepada karyawan pada akhir periode tetapi belum dibayarkan. Yang keempat, pendapatan yang masih akan diterima atau accrue revenue merupakan pendapatan yang telah dihasilkan tetapi kas belum diterima. Contohnya, jasa pengacara yang telah diberikan namun belum ditagihkan. Yang kelima, beban depresiasi aset tetap merupakan bagian dari harga perolehan aset yang dibebankan pada suatu periode akuntansi tertentu atas pemanfaatan suatu aset tetap yang dimiliki perusahaan. Nah, yang telah kita bahas nomor 1 sampai nomor 5 ini telah kita bahas saat kita mempelajari jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Nah, untuk perusahaan dagang itu sama ya cara penjurnalan penyesuaiannya untuk 5 jenis akun ini. Nah, set selanjutnya itu membahas di mana jurnal penyesuaiannya itu tidak ada di jurnal perusahaan jasa, tetapi ada di perusahaan dagang.
Jadi yang keenam itu jurnal penyesuaian untuk mencatat kehilangan persediaan, di mana bisa saja perusahaan dagang mungkin mengalami kehilangan persediaan karena pencurian di toko, pencurian oleh karyawan, atau kesalahan dalam pencatatan atau perhitungan persediaan. Nah, sehingga pada akhir periode, jumlah kehilangan tersebut dicatat dalam ayat jurnal, di debit itu ada harga pokok penjualan, lalu di kredit itu persediaan barang dagang. Nah, contohnya, PTB melaporkan persediaan barang dagang di akhir tahun sebesar 40.500.000. Nah, melalui perhitungan fisik perusahaan, ditentukan bahwa persediaan barang dagang yang dimiliki di akhir tahun atau sisa persediaan sebesar 40 juta rupiah. Buatlah jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian di debit itu ada harga pokok penjualan itu sebesar selisih dari berapa yang ada dicatat itu 40.500.000 dikurangi dengan persediaan yang telah dihitung fisik sebesar 40 juta, hasilnya 500.000 di debit. Lalu di kreditnya itu ada persediaan barang dagang sebesar 500.000. Nah, 500.000 inilah merupakan pencatatan untuk kehilangan persediaan, di mana melalui perhitungan fisik itu didapatkan mengalami pengurangan atau kehilangan 500.000 dari apa yang telah dicatat di akhir tahun sebesar 40.500.000. Nah, selanjutnya kita bahas lebih lanjut contoh soal agar bisa lebih memahami terkait dengan jurnal penyesuaian di perusahaan dagang. PT Bintang adalah perusahaan yang menjual barang elektronik peralatan rumah tangga. Berikut neraca saldo akhir Desember 2013. Terdapat kas sebesar 3.250.000, lalu piutang 15.100.000, lalu persediaan barang dagang 76.500.000, perlengkapan 16.400.000, sewa dibayar di muka 24 juta, asuransi dibayar di muka 18 juta, peralatan toko 80 juta, akumulasi penyusutan peralatan toko 22 juta, peralatan kantor 50 juta, akumulasi peralatan kantor itu 7.500.000, utang usaha 26 juta, laba ditahan 20 juta, modal saham 116.750.000, prive 10 juta, penjualan 376.500.000, retro penjualan dan potongan harga itu ada 2 juta, lalu diskon penjualan itu ada 6 juta, pembelian 180 juta, transport pembelian 15 juta, retur pembelian dan potongan harga 2 juta, diskon pembelian 4 juta, beban gaji 64 juta, beban utilitas 14.500.000. Jadi ini ya merupakan
informasi neraca saldo akhir Desember 2013. Selanjutnya, data penyesuaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, persediaan barang dagang akhir periode adalah 62 juta. Jadi setelah persediaan itu dihitung, sisanya didapatkan 62 juta. Sedangkan kita lihat di neraca saldo akhir Desember itu persediaan barang dagang dicatat sebesar 76.500.000. Nah, ketika dihitung fisik didapatkan cuma ada 62 juta persediaan barang dagangnya, sehingga berarti terdapat kehilangan persediaan yang mana akan dilakukan jurnal penyesuaian. Lalu yang kedua, penyusutan peralatan toko dan peralatan kantor masing-masing sebesar 10% per tahun dari harga perolehannya. Lalu yang ketiga, sewa dibayar di muka untuk jangka waktu 2 tahun yang dimulai pada tanggal 1 April 2013. Lalu yang keempat, asuransi dibayar di muka berjangka waktu 6 bulan mulai 1 Oktober 2013. Lalu yang kelima, perlengkapan yang tersisa itu 6.200.000. Lalu yang keenam, gaji yang belum dibayar sejumlah 2.100.000. Diminta A. Buatlah jurnal penyesuaian, B. Neraca lajur, C. Susunlah laporan keuangan yang lengkap untuk tahun 2013 yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Yang D. Buatlah jurnal penutup. Nah, untuk pertemuan ke-11 kita membahas yang A. Buatlah jurnal penyesuaian dan yang B saja. Lalu yang C itu dilanjutkan di pertemuan ke-12, lalu yang ke D itu dilanjutkan di pertemuan ke-13. Kita masuk saja ke pembahasan yang pertama, itu buatlah jurnal penyesuaian. Nah, yang pertama itu jurnal penyesuaian kehilangan persediaan. Didapatkan bahwa dalam pencatatan kehilangan persediaan itu pasti debit itu mencatat harga pokok penjualan. Lalu di kreditnya itu ada persediaan barang dagang. Nah, untuk nominalnya itu merupakan selisih dari yang tercatat, persediaan barang dagang yang tercatat di akhir Desember 2013 sebesar 76.500.000, lalu dikurangi dengan persediaan yang tersisa pada akhir periode yang telah dihitung fisik sebesar 62 juta rupiah. Jadi hasilnya 76.500.000 merupakan yang tercatat di akhir periode dikurangi dengan persediaan yang telah dihitung fisik itu 62 juta. Hasilnya 14.500.000. Jadi, jurnal penyesuaian pertama itu di debit ada harga pokok penjualan sebesar 14.500.000, lalu di kreditnya ada persediaan barang dagang sebesar 14.500.000. Lalu kita masuk yang kedua, itu untuk mencatat jurnal penyusutan peralatan toko dan peralatan kantor. Ini kita catat dulu peralatan toko. Itu di debitnya pasti ada beban penyusutan peralatan peralatan toko, lalu di kreditnya ada akumulasi penyusutan peralatan toko. Nah, didapatkan besarannya itu 10% per tahun dari harga
perolehannya. Jadi kita lihat dulu peralatan toko itu ada 80 juta, berarti 10% dari 80 juta itu yang didepresiasikan di tahun 2013, berarti sebesar 8 juta. Jadi nominalnya 8 juta. Jadi ini ya. Jadi di debit beban penyusutan peralatan toko sebesar 8 juta, lalu di kreditnya itu ada akumulasi peralatan toko sebesar 8 juta juga. Lalu masuk ke jurnal penyesuaian beban penyusutan peralatan kantor, itu juga dibilang di sini 10% dari harga perolehannya. Kita lihat harga perolehan dari peralatan kantor itu ada 50 juta rupiah. Nah, sehingga 10%-nya yang harus didepresiasi itu sebesar 5 juta rupiah. 10% kali 50 juta rupiah, jadi hasilnya 5 juta. Jadi, di jurnal, di debit, itu ada beban penyusutan peralatan kantor sebesar 5 juta rupiah. Lalu di kreditnya ada akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 5 juta rupiah. Itu ya. Selanjutnya kita masuk yang ketiga, itu ada sewa diberi muka untuk jangka 2 tahun yang dimulai pada tanggal 1 April 2013. Nah, jadi di sini kita menyesuaikan sewa diberi muka yang telah diakui hanya di tahun 2013 saja. Karena dimulai pada tanggal 1 April 2013, sehingga itu sewa diberi muka itu tidak full dianggap sebanyak 12 bulan. Tetapi dari tanggal 1 April 2013 sampai 31 Desember 2013. Kita hitung ya, ada berapa bulan? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi ada 9 bulan. Nah, kita lihat sewa dibayar di muka, nominalnya itu ada sebesar 24 juta rupiah. Nah, 24 juta rupiah ini itu untuk 2 tahun. Jadi kita cari untuk sebulan dulu. Jadi 24 juta dibagi dengan, jadi 24 juta dibagi dengan 2 tahun dikali 12 bulan. Jadi 24 bulan. Hasilnya itu 1 juta. Nah, 1 juta ini itu dimana 24 juta, dari 24 juta untuk 2 tahun, itu jika diakui selama per bulan, itu ada sebesar 1 juta. Nah, kita mencari hanya di bulan 2013 saja. Makanya ada, tadi udah kita cari, di 2013 itu ada 9 bulan. Jadi kita kalikan 9 bulan dikali dengan 1 juta, hasilnya 9 juta. Jadi nominal yang akan dibuat di jurnal penyelesaian nomor 3 itu sebesar 9 juta. Terkait dengan jurnal penyelesaiannya itu pasti di debit itu ada beban sewa, lalu di kreditnya itu ada sewa dibayar di muka sebesar 9 juta tentunya. Kita lihat ya, nomor 3 itu nih. Di debit ada beban sewa sebesar 9 juta, lalu di kreditnya itu ada sewa bayar di muka sebesar 9 juta. Kita lanjut ke jurnal penyelesaian yang keempat. Itu ada mencatat asuransi dibayar di muka berjangka 6 bulan mulai 1 Oktober 2013. Nah, jadi asuransi dibayar di muka ini itu disesuaikan di mana diakui hanya untuk tahun 2013 saja. Jadi dari 1 Oktober 2013 sampai dengan 31 Desember 2013. Jadi ada Oktober, November, Desember. Ada 3 bulan. Jadi asuransi dibayar di muka ini
itu yang untuk 6 bulan, itu selama bulan 2013 itu hanya 3 bulan yang diakui selama 2013. Sehingga kita lihat ini nominal asuransi dibayar di muka untuk 6 bulan itu angkanya dari sini. Ini dari asuransi dibayar di muka sebesar 18 juta. Ini kan untuk 6 bulan. Jadi kalau untuk 1 bulan diakui sebesar dibagi 6 ya. Jadi 18 juta dibagi 6 hasilnya 3 juta. Nah, 3 juta. Nah, karena ini untuk jurnal penyesuaian di tahun 2013, sehingga itu selama 2013 itu diakui asuransi yang telah menjadi beban itu sebanyak 3 bulan dari 1 Oktober sampai 31 Desember 2013. Jadi, berarti yang beban asuransi yang diakui sebulan itu dikali dengan 3 bulan. Jadi sebesar 9 juta. Jadi 9 juta inilah yang merupakan beban asuransi yang telah terjadi di 2013, selama 2013. Jadi itu yang dicatat nominalnya. Jadi nanti itu di debitnya ada beban asuransi sebesar 9 juta, lalu di kreditnya ada asuransi dibayar di muka sebesar 9 juta. Ya. Jadi ada beban asuransi sebesar 9 juta. Lalu di sisi kreditnya ada asuransi dibayar di muka sebesar 9 juta. Selanjutnya, yang kelima. Jadi ada perlengkapan yang tersisa sebesar 6.200.000 di akhir Desember 2013. Sehingga untuk mencatat penyesuaian perlengkapan itu mencatat nominal dari yang telah digunakan. Jadi di sini yang ada awalnya neraca saldo akhir 2013 itu ada 16.400.000. Jadi 16.400.000 ini itu merupakan saldo akhir di 2013. Nah, setelah dihitung itu ternyata ada perlengkapan yang tersisa sebesar 6.200.000. Jadi dikurangkan sebesar 6.200.000. Sehingga hasilnya 10.200.000 yang merupakan perlengkapan yang telah digunakan selama 2013. Nah, 10.200.000 inilah yang di jurnal penyesuaian terkait dengan menjurnal perlengkapan yang telah digunakan. Jadi nanti itu di debit ada beban perlengkapan sebesar 10.200.000, lalu di kreditnya ada perlengkapan sebesar 10.200.000. Jadi yang nomor 5 ini kita mencatat perlengkapan yang telah digunakan selama 2013. Gitu ya. Nih, jadi beban perlengkapan di debit 10.200.000, lalu di kreditnya ada perlengkapan sebesar 10.200.000. Gitu ya. Selanjutnya, kita masuk yang terakhir. Gaji yang belum dibayar sejumlah 2.100.000. Jadi di sini ada beban yang masih harus dibayar. Jadi jurnalnya itu ada beban gaji sebesar 2.100.000 di debit, lalu di kreditnya ada utang gaji sebesar 2.100.000. Ini ya. Jadi beban gaji 2.100.000, lalu di kreditnya ada 2.100.000. Nah, ini merupakan jawaban terkait dengan jurnal penyesuaian. Jadi di sini ditekankan perlu diperhatikan ini yang dicatat bukan misal ada jurnal persediaan barang dagang akhir. Jadi yang dicatat bukan sebesar 62 jutanya tapi selisih dari yang neraca saldo akhir. Ini 76.500.000 dikurangi dengan 62 juta. Lalu begitu juga untuk yang perlengkapan juga begitu caranya.
mencatat selisihnya, di mana yang merupakan yang telah digunakan. Nah, begitu juga untuk yang mencari-cari, ini kalau penyusutan itu murah ya, cuma 10% per tahun dari harga perolehannya. Jadi tinggal dicari harga perolehannya berapa dikalikan dengan 10%. Lalu yang nomor 3, yang 4, itu hati-hati dengan berapa tahun diakui dan kapan beban itu mulai digunakan gitu. Jadi itu perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi nominal dari jurnal penyesuaian yang ada. Nah, kita lanjut ke menjawab pertanyaan yang B buat neraca lajur. Jadi buat neraca lajur ini kita buat nama perusahaannya PT Bintang, lalu nama laporannya neraca lajur atau worksheet, periodenya per 31 Desember 2013. Selanjutnya yang kita buat yaitu nama akun yang ada, baik yang di neraca saldo akhir Desember yang ini semuanya, maupun yang ada di jurnal penyesuaian. Jadi ini semua akun itu dibuat di neraca lajur atau worksheet. Jadi di sini setelah nama akun dibuat baik di neraca saldo per 31 Desember ditambah dengan akun yang ada di jurnal penyesuaian, lalu kita input saldo di semua akun yang ada di buku besar. Jadi di sini kita input saldonya. Jadi ini neraca saldo yang sebelum penyesuaian ya. Jadi yang sebelum penyesuaian kita inputkan dulu saldonya. Itu dapat dilihat di sini. Nih. Dapat dilihat di neraca saldo. Jadi setelah sebelum penyesuaian itu dipindahkan ke sini. Jadi itu harus diperhatikan letak debit dan kreditnya di mana, itu harus diperhatikan lagi dengan teliti sampai akhirnya hasilnya debit sama kredit balance sebesar 574.750.000. Jadi benar ya, penempatan debit dan kreditnya bisa diketahui benar jika debit dan kredit itu bernilai sama. Selanjutnya, nah, kita masukkanlah saldo-saldo yang ada di jurnal penyesuaian. Ini kita masukin yang ada di jurnal penyesuaian ini. Kita masukkan angkanya. Nih, kita masukkan ya angkanya. Semuanya kita masukkan di sini. Di kolom yang ke 34 ya. Nih untuk mencatat penyesuaian. Jadi kita masukkan ke sini. Nah, lalu di sini ketahui juga debit sama kreditnya juga balance sebesar 57.800.000. Jadi kolom penyesuaian ini itu berfungsi, yang ini itu berfungsi untuk menyesuaikan akun pendapatan, akun beban, akun aset, dan akun kewajiban
agar sesuai dengan yang seharusnya pada periode tersebut. Itu ya guna di ini kolom yang ketiga dan keempat. Setelah itu kita masuk ke kolom yang ke 5 dan 6 terkait dengan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, daftar saldo yang telah disesuaikan ini sudah menampung informasi tambahan yang menjadi dasar penyesuaian, sehingga saldo beberapa akun berubah sesuai informasi yang ada. Jadi, yang awalnya dari neraca saldo itu setelah disesuaikan, itu saldonya atau nominalnya itu ada yang berubah dan ada yang tetap, tergantung dengan ini, apakah ada nominal di jurnal penyesuaian. Jika ada, maka di kolom neraca saldo setelah penyesuaian nominalnya akan berubah. Nah, contohnya saja ini persediaan barang dagang, itu nominal awalnya di neraca saldo ada 76.500.000. Nah, setelah disesuaikan, itu ada jurnal di kredit sebesar 14.500.000 di persediaan barang dagang, sehingga didapatkan hasilnya neraca saldo setelah penyesuaian itu hasilnya 62 juta di debit. Jadi debit dikurang kredit hasilnya tergantung yang mana yang besar itu kan di debit ya. Jadi taruhnya di selisihnya itu di debit gitu. Nah, begitu juga yang lainnya. Selanjutnya pada kolom berikutnya itu yang kolom ke-7 dan ke-8 disusunlah laporan laba rugi di mana dihitung selisih antara penjualan dan seluruh beban yang dikeluarkan. Selisihnya diakui sebagai laba usaha. Jadi saldo penjualan itu dimasukkan di sisi kredit. Ini penjualan, sisi kredit, dan di sisi debit itu dimasukkan saldo yang berupa akun beban. Gitu. Jadi yang dimasukkan di sini, jadi debit itu merupakan saldo yang merupakan akun beban. Nah, selisih antara jumlah sisi kredit dan sisi debit itu diakui sebagai laba usaha. Ini ya. Jadi setelah ini sisi debit dikurangi dengan sisi kredit. Itu diakui sebagai laba usaha pada periode tersebut. Nah, di mana di sini laba usaha pada PT Bintang itu sebesar 43.200.000. Jadi, laba yang diperoleh sebesar 43.200.000 ini merupakan selisih antara penjualan dan total beban yang dikeluarkan. Nah, pada kolom terakhir, kolom ke-9 dan ke-10, nah semua akun aset, ini semua akun aset, semua akun utang, dan semua akun modal, ekuitas, dalam kolom daftar saldo yang disesuaikan, ini dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian, itu dipindahkan ke kolom laporan posisi keuangan. Ya. Nah, laporan usaha yang telah diketahui dari kolom laporan laba rugi, yang ini, berada di sisi kredit, berada di sisi debit. Nah, di mana dipindahkan di kolom laporan posisi keuangan di sebelah kredit sebagai penambah saldo laba ditahan karena didapatkan hasil laba usaha sehingga menjadi penambah laba ditahan.
Tetapi jika didapatkan rugi, nah nanti taruhnya di kolom laporan posisi keuangan berada di kredit sebagai pengurang laba ditahan. Nah, karena ini laba usaha, jadi dia berada di sisi debit sebagai penambah laba ditahan. Nah, pada saat yang sama, akun prive atau dividen itu dimasukkan ke sisi debit sebagai pengurang laba ditahan. Jadi di sini ya. Jadi di sini akun prive atau dividen nih akan dimasukkan di sisi debit sebagai pengurang laba ditahan. Seperti itu ya. Nah, setelah raca lajur diselesaikan, maka berdasarkan raca lajur ini dapat disusun laporan laba rugi perusahaan serta laporan perubahan ekuitas dan laporan posisi keuangan yang akan dibahas di pertemuan ke-12. Nah, jadi ini ya, dibesarkan biar jelas. Ini raca lajur PT Bintang. Ya. Raca lajur Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.